Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangkitkan gelombang PWM atau sinyal PWM menggunakan microcontroller AVR ya. Nanti kita simulasi menggunakan Proteus dan kita buat codingnya di Atmel Studio 7.0. Jadi PWM itu adalah singkatan dari pulse width modulation ya. Nah, ini bentuknya PWM itu seperti ini. Jadi gelombang kotak ya, ini kita lihat, ini kondisi low itu off ya. Nah, artinya tegangannya 0 volt. Nah, ketika di sini high ya, kondisi on tegangannya 5 volt ya, begitu seterusnya ya. Nah, yang menarik adalah PWM ini kita bisa atur ya lebar on dan off nya. Jadi ini misalkan off nya kita atur lebih kecil, on nya lebih panjang, atau ini off nya lebih panjang, on nya lebih kecil. Nah, jadi inilah menariknya. Jadi kita bisa atur durasi kapan atau berapa lama dia on atau off tegangannya ya. Nah, sehingga dengan demikian maka PWM ini bisa digunakan ya untuk mengontrol kecepatan motor DC ya. Jadi makin panjang on-nya ya, makin panjang on ini maka kecepatan motor DC-nya makin kencang. Kalau kita on-nya makin kecil seperti ini maka kecepatannya makin kecil. Nah, gitu ya. Menarik. Ada juga bisa kita kontrol intensitas nyala LED ya. Jadi kalau dia on-nya kecil, nyala kecil, kalau on-nya makin besar, nyalanya makin besar. Nah, itu salah dua aplikasi dari PWM itu sendiri. Bisa juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk membangkitkan gelombang kotak ya. Misal kita ingin buat charger, kita bisa gunakan sebagai pembangkit gelombang kotaknya. Tapi kemahalan ya kalau kita pakai microcontroller ya. Cukup kita pakai IC timer IC55 itu sudah menjawab kebutuhan ya. Baik, ini saya keterangkan konsep duty cycle. Jadi duty cycle ini ya menunjukkan seberapa lama dia on-nya atau perbandingannya dibandingkan dengan off-nya. Contohnya ya, ini misalkan ya, saya taruhlah ini 3 ya, ini 1 ya, artinya dia 3 ketukan, ini 1 ketukan, atau 3 detik 1 detik, ini 3, ini 1. Maka berapakah duty cycle ya? Jadi duty cycle itu bisa dihitung dengan rumus, misal D duty cycle sama dengan T on dibagi dengan T off plus T on kali 100%. Nah, contohnya ini T on nya 1, T off nya 3 tambah T on 1 berarti 4 ya, kali 100%. Artinya saya sudah memperoleh 25%. Jadi duty cycle-nya adalah 25%. Ingat, yang dihitung 25% adalah kondisi on-nya, kondisi high-nya saja ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau duty cycle 50%, maka itu setengah-setengah antara on dan off. Nah, jadi pada Atmega ya, PWM itu bisa dibangkitkan hanya dengan menggunakan timernya ya. Jadi di Atmega itu ada 3 timer, timer 0, timer 1, timer 2. 0 itu 8 bit, 1 16 bit, dan timer 2 8 bit. Tapi kali ini kita akan fokus ke timer 0 karena dia cuma 8 bit, lebih mudah untuk kita pahami nanti ya. Nah, jadi PWM itu ada 2 mode ya. Ada mode fast PWM, ada mode phase correct PWM. Jadi mode ini nanti kita bisa tentukan di bit-bit yang ada pada register TCCR0 karena dia timer 0, TCCR0 ya. Register untuk pengatur timer 0. Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit perbedaan ya antara fast PWM dengan phase correct PWM. Kita gunakan contohnya fast PWM maupun phase correct yang non inverting, tak membalik ya. Nah, jadi misalkan kita set nilai OCR0 di sini ya. Ini kan nilai maksimum, ini TCNT0 maksimum atau 255 ya. Nah, saya set ya, karena kita non inverting, awalnya dia outputnya nih di pin OC0 dia high dulu. Nah, ketika nanti nilainya sama dengan OCR0, maka yang high tadi menjadi low. Terus ketika sampai TCNT0 dia overflow. Nah, ketika overflow terjadi, yang tadinya low drastis menjadi high. Nah, dia terus counting sampai nilainya sama dengan OCR0. Maka dia akan berubah kondisi lagi dari high ke low. Begitu seterusnya ya. Nah, bagaimana dengan phase correct? Kalau phase correct yang inverting, misalkan kita OCR0 di sini, ini TCNT0 ya. Dan ini outputnya di OC0. Nah, misalkan karena dia non inverting maka awalnya pasti high ya. Nah, dia counting si TCNT0 dari 0 ketika nilainya sama dengan OCR0. Nah, maka ya ini akan menjadi low ya outputnya. Terus dia counting sampai maksimum. Setelah maksimum dia
tidak overflow, tapi dia akan counting lagi secara mundur lagi ke bawah, tadi ke atas, sekarang ke bawah. Ya, ketika nilainya sama dengan OCR0 lagi, maka kondisi ini dari yang tadinya high menjadi low. Low ya tadi, yang low menjadi high ya. Terus dia sampai sini dia counting lagi, ketika OCR0 sama dengan nilai TCN0-nya, maka dia menjadi high. Begitu seterusnya ya. Jadi ini perbedaan cara saja ya antara fast PWM dengan phase correct PWM. Mana yang lebih suka itu tergantung dari kita masing-masing. Oke ya. Nah, jadi pada Atmega contohnya nih untuk Atmega 8535 ya. Jadi untuk pin output PWM itu tertentu ya. Jadi nggak sembarangan kita gunakan pin ya. Jadi kita harus gunakan pin yang output compare ya. OC ya, berarti OCX artinya kalau kita pakai timer 0 maka OC0 ya. Kita lihat ini di mana nih Atmega 8535. Oh, ada di sini ya. Di PB3 output PWM untuk timer 0 cuma satu ya. Terus timer 1 mana? Oh, ini OC1B, OC1A. Nah, inilah output untuk timer PWM untuk timer 1. Timer 2 ada di sini OC2 ya. Jadi, tapi ini kita fokus di PB3 ya, karena kita cuma menggunakan timer 0. Nah, sekarang kita ingin bagikan PWM menggunakan timer 0 ya. Jadi, register untuk mengontrol timer 0 itu namanya TCCR0. Ini sudah saya sampaikan di materi tentang konsep dan aplikasi timer ya pada Atmega, pada microcontroller. Jadi, saya akan cepat saja. Saya fokus di ini ya. Jadi, PWM itu kalau kita ingin phase correct, kita pilih yang ini ya. Kalau kita ingin fast PWM pakai yang ini. Nah, itu doang bedanya ya. Terus kemudian ada namanya bitcom. Com ini ada di TCR0 ya. Kalau kita ingin membangkitkan PWM tak membalik, kita gunakan konfigurasi ini ya. Tapi kalau kita ingin yang membalik, kita gunakan konfigurasi ini ya. Nah, CS ini sumber clock, ini biasanya kita gunakan kalau kita buat delay ya. Jadi di sini cukup kita mengaktifkan timer 0, nah, kita gunakan yang no prescaling aja ya. Jadi yang aktif cuma CS00 ya. Nah, kita yang menarik tadi saya sampaikan di awal, kita bisa atur duty cycle-nya dengan cara apa? Mengatur OCR0 ya. Jadi OCR0 inilah yang mengatur duty cycle. OCR ini ingat registernya 8 bit, artinya nilainya dari 0 sampai 255 ya. Jadi maksimum 255. Nah, ini dia. Misalkan ya, saya ingin jelaskan sedikit perbedaan antara fast PWM membalik dengan fast PWM tak membalik ya. Tadi sudah jelaskan ya, yang sebelumnya tentang perbedaan fast PWM dengan phase correct. Sekarang yang non balik dan non membalik. Kalau membalik, ingat dia kondisi awalnya low dulu. Kalau tak membalik, kondisi awalnya high. Ya, misalkan OCR0 di sini kita set untuk nilai pembanding, terus ini TCNT 0 ya, atau 255. Nah, dia counting dulu karena dia membalik berarti dia low dulu. Nah, ini output di OC0 ya. Jadi dia counting terus, ketika nilai sama dengan OCR0 maka dia langsung menjadi high. Nah, gitu kira-kira. Terus dia counting sampai maksimum, dia overflow. Nah, ketika overflow itu terjadi dia turun. Nah, gitu ya. Kalau lagi terus ketemu lagi sama dengan OCR0 maka dia akan menjadi high. Begitu seterusnya ya. Nah, ini kan sudah gelombang PWM. Bagaimana dengan yang tak membalik ya? Sama saja, yang berbeda adalah dibentukan gelombang awal ya. Misalkan ini dia karena tak membalik berarti kondisi awalnya high ya, ketegangan 5 volt. Nah, terus dia counting ketika nilainya sama dengan OCR 0 maka dia menjadi low. Terus ini counting ketika nilainya maksimum dia akan overflow. Nah, ketika overflow kondisi low menjadi high ya. Gitu kira-kira ya. Begitu seterusnya sampai habis ya. Nah ya, jadi inilah pembedanya. Kalau tak membalik high dulu, kalau membalik low dulu ya. Oke, langsung saja kayaknya kita soal saja. Buatlah PWM menggunakan timer 0 dengan fast PWM tak membalik, duty cycle 75%. Nah, untuk fast PWM tak membalik kita gunakan register TCCR0 untuk mengaturnya ya. Oke, fast PWM dulu deh. Fast PWM itu tadi di mana ya? Fast PWM. Nah, ini nih. Fast PWM itu
WGM00 dan WGM01 yang high ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Oke ya, di sini. Tadi yang high itu WGM00 dan WGM01 ya. Nah, kemudian tak membalik. Nah, tak membalik tadi kita lihat konfigurasi di pinnya. Tak membalik itu ini ya. Oh, yang high cuma COM01 ya. Oke. Kita taruh saja COM01 di sini. Nah, kita pakai yang no prescaling ya tadi. Untuk clock source. Tadi yang high cuma CS00 ya. Nah, ini kita sudah bisa menentukan nanti pengaturan pinnya dengan kondisi ini ya. Nah, kemudian duty cycle 70%. Maksudnya gimana? Nah, berarti on-nya 70%. Misalkan ini. Nah, ini 75 ya. Nah, ini 75%. Nah, contohnya ini 25%. Nah, bagaimana caranya? Ingat, kalau ngatur duty cycle kita menggunakan OCR0. Nah, ini yang paling penting ya, OCR0. Jadi, maksudnya adalah berapa nilai 75% dari ya 255? Udah tinggal kita kali aja. 75% berarti 75 per 100 ya, artinya kali 255. Artinya ini 75 bagi 100 0,75 dikali dengan 255. Saya memperoleh nilai sebesar 191,25 ya. Artinya bisa dibolakkan ke 191 saja ya. Nah, inilah nilai OCR0 yang akan kita tentukan nanti sehingga kita bisa memperoleh kondisi on-nya 70% dari total satu gelombang PWM ya. Oke, karena sudah selesai pengaturan ininya, kita langsung ke coding ya. Oke, kita ke coding. Saya gunakan Atmel Studio ya. Nah, saya sudah buat dulu tadi directory filenya, tinggal dimasukkan codingnya ya. Oke, langsung saja kita coding tadi. Kita ingin membuat fungsi dulu ya. Kita buat fungsi, nanti bisa kita panggil di sini di integer main void ini di dalam sini. Untuk tadi membangkitkan PWM-nya ya. Jadi saya membuat namanya fungsi, karena nggak punya nilai kembali maka void ya. Inisiasi atau ini PWM ya. Underscore ya. Nah, ini karena void saya kosongkan argumennya. Nah, saya buka column crawl. Nah, isinya tadi untuk timer 0 dulu ya, register untuk pengatur timer itu adalah TCCR0 ya. Jadi TCCR0 ya. Ini saya bisa OR-kan ya. OR ya. Nah, tadi pin-pin apa saja yang akan kita masukkan ya ke Indonesia. Tadi kita lihat di sini. Nah, ini WGM00, WGM01. Oke, WGM00, WGM01. Oke, berarti kita mau high, nah kita pergeseran bit ya. Jadi kalau kalian bingung tentang pergeseran bit, silahkan cek video saya di tentang ada di intinya, cek aja di playlist microcontroller. Nah, ini WGM00 ya, kita high. Bukan pergeseran bit, kita OR-kan lagi. Tadi WGM berapa tadi? WGM01 ya. WGM01 kita OR-kan lagi dengan tadi apa ya? Oh, COM0 ya, sama CS00. Berarti COM0 berarti dia harus kondisi high, COM0-nya COM00 ya. Kemudian yang bentar ya, kita lihat COM01, sorry ya, COM01. Sorry, saya perbaiki dulu. Nah, terakhir itu adalah tadi untuk prescalingnya ya. Jadi no prescaling. Kita yang high cuma CS00. Nah, ini sudah. Oke ya, kita kasih semikolon menandakan statement bisa tercompile oleh compiler ya. Kemudian
kita tentukan untuk outputnya ya. Output tadi ingat, output dari PWM untuk timer 0 pada Atmega 8535 yang kita gunakan adalah ini ya, PB3 ya. Nah, maka kita untuk output kita pasti deklarasikan di awal sebagai high, kondisi high. Maka di sini port B ya. Sorry, untuk output ya pakai DDRB ya, data direction register B. Saya OR-kan dengan tadi yang high adalah PB3. Nah, langsung saja. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, saya kasih semikolon. Nah, ini sudah berhasil kita inisiasi fungsi untuk menginisialisasi PWM-nya. Nah, sekarang kita langsung ke sini, ke fungsi utama integer main void. Pertama, saya ingin membuat suatu variabel ya. Oke ya. Saya kasih tipe datanya unsigned, sorry ini huruf besar, unsigned integer ya, unsigned int 8 bit. Nah gitu ya. Nah ini panjangannya itu ya, uint 8 underscore dia tuh unsigned integer 8 bit, artinya nilainya 0 sampai 55 ya. Nah saya kasih nama variabel itu misalkan duty cycle ya, duty aja ya, duty. Oke. Nah, kemudian saya beri nilai si duty cycle ini. Ya, nilainya tadi kita peroleh perhitungan untuk 70% itu ada berapa? Mana tadi? Nah, ini 191 ya. Nah, nanti kita berikan ke OCR 0. Jadi oke, 191. Oke ya. Nah, kita sudah berhasil untuk inisiasi awal di main functionnya. Kita ke looping forever-nya. Oh ya, belum kita panggil dulu fungsi ini ya untuk inisiasi PMQ. Kita panggil dulu caranya. Cukup diketikkan ulang fungsinya. Nah, itu udah ketemu. Nah, ya. Jadi kita panggil fungsi itu, fungsi ini PWM ini ya. Nah, setelah kita panggil, kita ingin tentukan berapa nilai OCR 0. Nah, maka OCR 0 nilainya sama dengan nilai duty tadi yang kita berikan. Jadi nilai OCR 0 adalah 191. Nah, gini ya. Ini kayaknya sudah komplit. Kita langsung build solution. Kita lihat. Oke. Kita ulangi lagi. Masih ada satu error. Oke, ya, build sukses ya. Nah, sekarang kita untuk melihat hasilnya, kita gunakan Proteus ya. Nah, saya sudah buka jendela Proteus. Kita ambil, saya sudah siapkan Atmega 8535 ya. Setelah kalau mau cari, klik P di sini. Nah, nanti Atmega, klik aja Atmega 8535. Nah, itu sudah ketemu, tinggal double klik ya. Nah, ini sudah ketemu saya. Tinggal digeser. Nah, oke. Ini Atmeganya. Selanjutnya, karena saya ingin melihat output di PB3 ini seperti apa, saya gunakan osiloskop ya untuk melihat tren dari gelombang yang terbentuk. Nah, pilih di, nah ini apa ini? Instrumen ya. Nah, osiloskop ada di atas. Nah, ini. Oke, saya langsung hubungkan PB3 dengan osiloskop. Oke, di channel A ya. Oke. Sekarang saya ambil tadi program yang sudah saya buat ya. Nah, ini double klik, klik program file. Tadi saya taruh di nah, ini microcontroller ya, kuliah keempat. Nah, ini dia. Oke, di yang hex ya, jangan lupa yang .hex. Nah, oke, kita lihat simulasi. Nah, ini dia. Ya, menarik sekali ya. Nah, ini kita bisa peroleh nilainya ya. Coba saya mau nah, hilang ya. Kita ulangi dulu ya. Masih error dia. Nah, ini dia. Nah, perhatikan. Wah, dia. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat
kira-kira 1:3 ya. Jadi yang high-nya 75%, yang low-nya 25% ya. Oke, nah jadi kita bisa atur. Coba kita apa namanya 50% ya. Kalau 50% dari 255 berapa? 255 bagi 2, 125 ya. 127 ya. 1255 ya. 127 aja ya. Kita cek 127 apakah dia 50%? Ya, kita lihat ya. Ini saya taruh di sini 127 ya. Oke, saya buat solution lagi. Buat lagi sekali lagi. Nah, udah nggak ada error. Nah, kita stop dulu simulasinya. Saya ambil lagi tadi yang .hex ya. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini lihat 50-50 ya. High-nya 50, low-nya 50. Jadi sangat menarik. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.